Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah sistem persamaan linear dengan diagonalisasi matriks, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan metode tersebut menggunakan fungsi EIK pada oktav. Nah, sistem persamaan linear yang akan kita pecahkan adalah sistem persamaan linear yang bisa dinyatakan dalam matriks berikut ini, yaitu matriks M yang berukuran n kali n dan matriks X yang berukuran 1 kali n, yaitu sebuah vektor yang berisi n buah variabel X. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini, kita menggunakan sifat matriks, yaitu dia bisa diagonalisasi menjadi P D kali P-1 menggunakan nilai eigen dan vektor eigen. Apa itu nilai eigen dan apa itu vektor eigen? Itu adalah sebuah sepasang nilai eigen lambda dan V itu merupakan sebuah pasangan ya. Jadi yang memenuhi persamaan M matriksnya dikali V sama dengan lambda dikali V. Lambda ini konstanta. Nah, kalau kita bisa menemukan lambda dan V yang memenuhi hubungan ini, maka kita bisa menulis lambda 1 dan lambda 2 sebagai komponen dari matriks diagonal D. Dan kemudian V1 adalah vektor yang terasosiasi oleh lambda 1 itu, kita bisa tulis di sisi kiri di kolom pertama, kemudian V2 jadi kolom kedua. Jadi P ini adalah n kali n, jadi 2 kali 2, matriks 2 kali 2. Nah, cara menyelesaikannya ini adalah dengan mengambil nilai sebelah kiri ini, determinan dari matriks sebelah kiri ini menjadi 0. Kita bisa lihat di sini 1 min lambda, 1, 1, 3 min lambda. Determinannya adalah lambda kuadrat min 4 lambda plus 2. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa lihat bahwa lambda sama dengan 2 min akar 2 dan 2 plus akar 2. Kemudian kita lihat, kita pilih V1-nya dan V2-nya yang memenuhi persamaan awal tadi. Kemudian, supaya kita bisa menggunakan sifat bahwa ketika M simetri dan V1 dan V2 normalisasi, maka P min inverse dari P sama dengan transpose dari V, maka kita harus pilih di sini nih, konstanta 1 per akar dari 1 kuadrat plus 1 min akar 2 kuadrat. Nilainya 4 min 2 akar 2 di akar. Jadi seperti ini. Jadi kenapa kita taruh konstanta yang sulit di sini? Supaya kita bisa pakai sifat inverse P sama dengan transpose P. Karena matriks M kita simetri. Nah, untuk kasus seperti ini, maka kita bisa nulis ya, P dikali D kali P transpose kali X sama dengan Y. Kemudian untuk mencari X tinggal kita inversekan ya, yang ini. Nah, ini jadi simple. Kenapa? Karena inverse itu tinggal dikali balik, jadi inverse dari P transpose alias transpose dari transpose alias P-nya sendiri. Kemudian dikali inverse D dikali transpose P ya sama dengan Y. Gitu ya. Dikali Y sama dengan X maksudnya. Maaf. Jadi di sini kita tinggal lihat P dikali inverse D ini. Kelihatannya kita harus menghitung inverse, tapi perlu diperhatikan bahwa D ini adalah matriks diagonal. Nah, kalau namanya matriks diagonal, inverse-nya ya tinggal 1 per komponennya. Jadi 1 per lambda 1, 1 per lambda 2. Ini simpel sekali ya. Nah, kita sekarang dapat bahwa P dikali ini diagonal dari D dikali PT Y sama dengan 4,5 min 1,5. Nah, jadi keuntungan dari menggunakan diagonalisasi ini, apabila M-nya simetri, kita bisa memilih V1, V2 yang ternormalisasi sehingga kita bisa mengubah hubungan ini M X sama dengan Y. Kita ubah X sama dengan M inverse Y itu menjadi sebuah perkalian saja. Karena perkalian di sini simpel sekali, P dan P transpose dan D inverse ini adalah tinggal 1 per lambdanya saja. Seperti itu. Terus contoh berikutnya adalah kita lihat dulu contoh kalau seandainya kita punya 3 kali 3 ya, matriks kali 3 kali 3. Jadi kalau kayak ini kita punya 3 nilai lambda dan juga 3 vektor eigen. 3 nilai eigen dan 3 vektor eigen. Masing-masing bisa dilihat dari persamaan ini, terdapat ya. Lambdanya itu 2 min akar 6, 1 dan 2 plus akar 6. Masing-masing V-nya V1, 1 min akar 6, 2 dikali konstanta normalisasinya, kemudian
201 dikali konstanta normalisasi dengan 1 plus akar 6 2 dikali konstanta normalisasi. Kalau seperti ini kita dapat tadi ya. Seperti ini kita hitung jadi 4,5 min 1,5 dan 3. Jadi seperti ini. Kemudian jadi inilah rangkuman dari pembahasan video ini. Jadi kalau kita punya matriks n kali n, maka kita bisa melakukan diagonalisasi dari matriks tersebut menggunakan nilai-nilai eigennya dan vektor-vektor eigennya. Jadi dengan P adalah matriks yang tersusun dari vektor-vektor kolom V1, V2 sampai Vn, dan D adalah sebuah vektor diagonal yang tersusun dari nilai-nilai eigennya lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai lambda n. Dimana lambda dan V-nya bisa dicari dari persamaan ini. Yang pertama untuk lambda kita cari determinan dikali M, determinan dari M dikurangi lambda dikali matriks unity, matriks diagonalisnya satu saja, sama dengan 0. Jadi kalau kita selesaikan ini maka kita akan dapat nilai lambda-lambdanya. Dan kemudian untuk mencari V kita tinggal substitusi kembali MV sama dengan lambda V untuk lambda tertentunya tersebut. Nanti kita tahu nilai V1, V2 dan seterusnya. Harus kita pilih ya, sehingga V1-nya yang ternormalisasi, V2-nya juga dan seterusnya sampai Vn. Nah, jika M-nya simetri dan V-nya juga ternormalisasi, maka kita dapat P-nya, P inverse itu sama dengan transposnya. Ketika kita punya seperti itu, maka kita bisa tulis M, kita bisa tulis X ya sama dengan P D-1 P transpos dikali Y. Nah ini keuntungannya kalau kita misalnya punya persamaan yang mirip ini, cuma M-nya sekarang pangkat N gitu ya. Jadi M dikali M dikali M sampai N kali sekali X, maka kita nggak perlu cari inverse-nya dikalikan berkali-kali, tapi cukup P dikali D min N dikali transpos P kali Y. Nah ini datang dari sifat bahwa transpos dari P, ini P-nya ini nanti ketemu dari perkalian dari P-nya sendiri. Jadi perkaliannya sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita bisa menyederhanakan hitungannya jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Nah, dalam Octave kita bisa lakukan operasi tersebut menggunakan fungsi A di sini ya. Jadi kalau kita setelah kita definisikan M-nya, jadi kita jadikan M itu menjadi input dalam fungsi A. Dengan output kita harus spesifikkan ada dua matriks. Kita pakai kurung buka di sini, kurung kotak buka P, V kurung tutup. Nah, maka hasil kalau kita tekan enter di sini, maka kita keluar kita dapat hasil P-nya dan V-nya. V-nya diagonal matriks. Kemudian di sini kita lihat inverse-nya. Nah, kalau inverse-nya seperti ini, maka terlihat nih bahwa inverse-nya adalah transpos dari matriks P tersebut. Jadi demikian pembahasan diagonalisasi untuk menyelesaikan persamaan linear. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.